Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Puryandani, Ketua STI Bank BPD Jateng. Akan sharing terkait dengan kondisi COVID-19 yang saat ini ada di antara kita semua. Saya rasa semua pihak, seluruh elemen yang saat ini ada dan masih beraktivitas memahami betul bahwa COVID-19 ini adalah satu momok yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dan kita juga paham bahwa karena COVID-19 ini semua sektor mendapatkan dampak atau efek yang tidak positif tetapi negatif. Semua sektor tanpa terkecuali, mulai dari sektor perbankan, sektor manufaktur, sektor perhotelan, juga pada semua level. Para industri yang ada di level nasional, di level daerah, semua terkena dampak COVID-19 ini. Nah, khusus di perbankan, kita bicara soal debitur dan kreditur. Hubungan yang selama ini seperti simbiosis mutualisme karena debitur memiliki keinginan untuk mendapatkan pembiayaan dan fungsi kreditur sebagai perpanjangan tangan dari intermediasi perbankan memberikan fasilitas pembiayaan. Semula fungsi ini berjalan dengan baik pada saat kondisi ekonomi dalam situasi yang normal. Tetapi karena COVID-19 maka terjadi kondisi yang abnormal. Nah, hal ini dari satu sisi kreditur juga harus membuat kebijakan-kebijakan supaya mereka yang berposisi sebagai kreditur ini, nanti kita sebut dengan lembaga perbankan dan pembiayaan, itu juga dapat menyelesaikan tugasnya melalui pandemi ini dengan baik. Nah, apa yang terjadi di dunia perbankan dan pembiayaan? Tekanan ekonomi semakin kuat manakala para debitur tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Semula bisa melakukan aktivitas penjualan, kalau yang di sektor penjualan, melakukan transaksi di bidang jasa, dan seluruh elemen ekonomi mampu berkontraksi dengan baik. Tetapi COVID memaksa kegiatan itu tidak lagi dilakukan secara penuh. Bahkan sebagian besar sudah tidak mampu lagi melakukan operasinya. Nah, dalam hal ini, kreditur juga berhadapan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, utamanya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan kemudian diawasi oleh OJK. Perbankan sebagai salah satu objek yang diawasi oleh OJK dipaksa untuk melakukan relaksasi, melihat bahwa kondisi debitur tidak memungkinkan lagi untuk memiliki kemampuan dan daya bayar. Nah, relaksasi dimaknai sebagai hal yang positif oleh para debitur karena rata-rata debitur memikirkan untuk menunda pembayaran, mengurangi beban pengeluarannya, terutama adalah angsuran yang sifatnya mungkin tetap dalam beberapa periode yang akan datang sampai lepas pandemi. Nah, tapi bagi para kreditur relaksasi berarti tertundanya penerimaan karena di satu sisi kreditur harus memastikan cash inflow-nya dari para debitur yang terikat dengan kontrak hutang piutang atau kontrak pembiayaan kalau untuk lembaga pembiayaan selain perbankan. Nah, dalam hal ini bagaimana kreditur membuat kebijakan-kebijakan supaya nantinya tetap mampu dan tetap eksis dalam melakukan bisnisnya di masa yang akan datang setelah pandemi. Secara umum, kebijakan yang dilakukan ada dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan kebijakan internal dan yang kedua adalah yang eksternal. Yang internal, kita bisa melihat bahwa perbankan yang di sini harus melakukan upaya-upaya efisiensi. Nah, efisiensi internal mulai dari pengurangan jam operasi yang berdampak pada penggajian yang juga berkurang, kemudian lebih menekankan pada penghematan-penghematan untuk kegiatan
yang sebetulnya tidak bisa lagi dilakukan. Biaya-biaya overhead yang mampu ditekan pasti akan dilakukan penekanan. Jumlah kegiatan juga dibatasi. Nah, dampaknya di sini biaya operasional nanti akan berkurang. Kenapa? Untuk mengimbangi penerimaan yang juga berkurang dari debitur tadi. Kebijakan eksternal bicara sudut pandang yang berbeda. Ya. Dari sudut pandang eksternal, perbankan mau tidak mau harus tetap melakukan kegiatannya. Tetapi karena terjadi COVID, beberapa mengambil kebijakan untuk stop lending. Jadi diperkirakan mulai dari bulan Maret sampai dengan Mei, beberapa perbankan mengasumsikan akan pulih lagi di awal Juni. Di medio Juni sudah bisa full operate sehingga bisa melakukan ekspansi funding lagi. Nah, dalam hal ini kebijakan eksternalnya adalah tetap memastikan aspek promosi berjalan dengan baik, tetap keep in touch dengan nasabah untuk seterusnya nasabah-nasabah atau para debitur tadi akan mampu untuk beroperasi kembali dan memberikan sinergi kepada pihak kreditur dengan mulainya kondisi ekonomi yang baru. Nah, hal lain lagi yang bisa dilakukan, kebijakan-kebijakan yang secara umum sebagaimana diarahkan oleh OJK, perbankan harus semakin mendekatkan diri kepada aktivitas operasi berbasis online. Nah, berbasis online ini yang semula kita dipaksa pada era disrupsi untuk menyiapkan 4.0 ternyata harus dipercepat karena kondisi pandemi ini. Semula mungkin istilah financial technology atau fintech belum begitu akrab. Sesuatu yang depannya berawalan dengan E atau I belum bisa dinikmati oleh secara keseluruhan. Ternyata saat ini semua dipaksa untuk makin familiar dan makin mengetahui bagaimana menggunakan aktivitas dan melakukan aktivitas tanpa harus melakukan tatap muka secara langsung karena dimungkinkan adanya kontak fisik yang mempercepat proses penularan virus tadi. Nah, sehingga basis-basis untuk melakukan aktivitas ekonomi yang juga dimanfaatkan oleh perbankan adalah memanfaatkan kecanggihan teknologi, ya, salah satunya yang berbasis financial technology tadi, semua proses mulai dari analisis keberadaan nasabah, kemudian proses-proses untuk mengidentifikasi visibility atau kelayakan itu dilakukan secara online. Jadi kalau dulu kita kenal 5C itu dilakukan secara offline, ada tatap muka, wawancara, kemudian sampai perjanjian kredit dilakukan secara offline. Saat ini dimungkinkan sudah dilakukan secara online. Aplikasi-aplikasi yang digunakan memang membutuhkan biaya, tetapi mampu pada jangka panjang menekan biaya investasi jangka pendek yang nanti akan dilakukan untuk mengimbangi dampak dari COVID ini yang mana harus mengurangi tatap muka. Nah, pada hal yang terkait dengan bagaimana kreditur itu kemudian harus mengatur cash flow, ini satu hal yang relatif rumit ya, karena dampak dari pandemi ini sangat kompleks. Tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tapi aspek sosial, bahkan beberapa aspek budaya itu juga mendapatkan imbas dari COVID ini. Yang memang kalau kita kerucutkan, ya, dampak yang terlihat memang pada indikator-indikator ekonomi. Tapi juga kita tidak boleh melupakan bahwa dampak yang lain memiliki kontribusi. Aspek sosial kita bisa lihat bahwa saat ini kalau untuk di Jawa Tengah kita paham ada usulan dan juga program yang diberikan oleh pemerintahan provinsi melalui konsep Jogotongo. Itu adalah aspek sosial. Jadi kalau diterjemahkan, saya yakin Jogotongo itu akan memungkinkan identifikasi awal untuk tetangga sebagai zona ekonomi terdekat bahwa akan baik-baik saja atau tidak akan baik-baik saja. Nah, di sini prinsip-prinsip sosial harus mulai digencarkan kembali sehingga dampak ekonomi dapat ditekan. Hal lain lagi kaitannya dengan kondisi-kondisi yang terdampak COVID untuk memanajemeni cash flow yang merupakan satu hal yang sulit.
adalah aspek-aspek yang terkait dengan behavioral atau keperilakuan. Kita tidak disiapkan untuk menghadapi COVID ini sebelumnya. Bahkan pada saat Februari, ya, Wuhan itu sudah menginformasikan sebagai pusat epicentrum pandemi dan kemungkinan akan menjalar secara global, kita masih tenang-tenang saja. Sampai pada medium Maret, pemerintah baru menyadari kondisi ini terjadi. Nah, perilaku ini juga berimbas pada pasca terjadinya COVID yang diperkirakan berada pada satu kondisi new normal. Kita mensikapi new normal itu dengan sesuatu yang normal dan harusnya baru, tetapi ternyata kembali lagi pada sesi yang sebelumnya. Kasus yang terjadi kemarin ketika PSBB sedikit dilonggarkan, perilaku-perilaku mulai kembali lagi atau bahkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aktivitas di pusat perdagangan, di pasar, juga beberapa di pusat perbelanjaan atau mal yang kemudian dilonggarkan sedikit dari jam waktunya, ternyata justru disikapi dengan perilaku yang masih sama. New normal belum dianggap sebagai sesuatu yang berbeda, normal yang baru dan berbeda, yang kemudian membuat pemerintah berpikir untuk melakukan perpanjangan lagi. Nah, di sini bagaimana kembali lagi kita dari sisi kreditur pengelolaan cash flow yang sulit. Ada aspek keperilakuan yang juga membuat makin sulitnya posisi perusahaan, ditekan untuk tidak lagi beroperasi, juga dari aspek-aspek ekonomi, kemudian juga yang kaitannya dengan aspek-aspek yang terkait dengan budaya. Semua pihak saya rasa berharap bahwa pandemi ini segera berakhir. Seluruh komponen dalam struktur pemerintahan, kemudian struktur swasta mengharapkan pandemi ini berakhir. Harapan-harapan yang disampaikan adalah perpanjangan tangan pemerintah bersikap tegas dalam mensikapi, kemudian juga himbauan kepada masyarakat untuk bersikap menuju pada new normal dengan pola-pola baru. Protokol kesehatan akan menjadi satu hal yang utama. Sebelumnya kita tidak kenal dengan penggunaan masker secara permanen atau semi permanen, tapi saya rasa itu bagian dari yang saat ini kita harus lakukan. Juga menghindari beberapa kontak fisik secara langsung, dan dengan cara seperti itu kita berkontribusi pada pencegahan COVID pada sesi yang akan datang. Demikian sharing dengan STI Bank BPD Jateng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.